Kalau pakai pelet ini nih, tingkat pertumbuhannya itu jadi lebih cepat. Lebih cepat banget. Lebih cepat gede. Kayak konsepnya ini kitchen set sih, lebih ke kitchen set. Jadi ini bisa buat menggantikan kulkas. Gua konseptor dan konsultan gitu. Jadi lu datang sini, gua tanya lu mau bikin apa nih. Oke, sekarang kita udah nyampe di lantai 2-nya Aquathings. Ya. Nah, jadi di sini nih apa aja nih Po yang ada di Kalau sini? di sini full ikan. Full ikan. Full ikan. Jadi di sini kayak toko ikan sih. Temen ikan yang dijual, gua lebih main di eksotik. Di eksotik fish. Jadi di sini ikan predator semua lah ya. Gua nggak bilang predator karena ada pleko. Pleko nggak predator. Kita ngomongnya eksotik. Ya itu kan kontengnya lah. Jadi kita main di eksotik. Oke, sebelah sini kalau kita lihat nih ada apa? Arwana. Arwana Super Red, ya kan? Arwana Super Red. Terus habis itu di belakang sini ini pleko, jenis-jenis sapu-sapu. Terus ini ada lele tigrinus. Ini ada African Langfish. Flagtail, Pibas, terus Festivum. Oscar ada apa lagi ikan gua? Pari-parian juga tetap masih ada. Dats ada, ya pari-parian ada di situ. Terus ini ada datsnya juga. Ya standar lah, standar ikan-ikan eksotik lah. Nah ini apa nih yang kayak ikan bandeng? Atlantic Tarpon, nah itu beda ya. Kalau di lokal kan Pacific Tarpon bulan-bulan. Kalau ini Atlantic Tarpon dia bisa gede, bisa sampai semeter lebih. Oh, jadi ini istilahnya kelasnya lebih di atasnya lagi. Iya, kastanya berbeda, harganya juga beda jauh. Kayak gini ukuran segini kurang lebih harga berapa ya? Harga sekitar di 2000-an. Ah. 2000-an. Cuman kalau lokal segini paling harganya cuma 150.000, 300.000. Jadi kalau ini dia ini dari Indonesia apa dari Import, luar? import. Import tetap. Dia beda mark size-nya, bentuk tubuhnya juga beda, tapi harus detail ngeliatnya. Kalau sekilas pasti orang mikirnya sama. Ada ini juga ya, gue lihat. Gue lihat ada, gue lihat gede gitu. Ada white bar. Terus ini apa? Wih, masih hafal juga lo? Chinese hyphin. Chinese hyphin, iya. Buset, wawasan lu ngeri juga ya? Wih. Gila, gue pikir. It's the motherfucking Eagle Double G. Lu tau cuma reptil doang lu? Ngerti gua. Itu beli Daniel. Ada beli Daniel juga, terus habis itu white bar, terus habis itu ada skomburki, Itu ada flagtail, golden crossback ya. golden crossback, 24K. Udah makan pelet, Peng. Terus serunya di mana? Ikan predator makan pelet itu serunya di mana? Kalau gua mengikuti aliran pelet is the best karena pelet juga ribet, Den. Pelet gak ribet. Jadi biar orang belanja peletnya juga di lu. Iya, kan gua jualan pelet juga, cantik. Menang banyak ini orang. Udang buku kan gua jualan juga, udang buku. iya. Cuman enggak sih, gua lebih karena sekarang Biar nggak menurut ribet gua, gitu. biar nggak ribet, ya kan? Daripada kayak lu lah, lu harus beli cacing, harus beli ikan kan ribet ya. Kalau pelet kan Pakai pelet pun lu bisa lu tinggal pakai automatic feeder juga bisa. bisa, ya orang rumah ngasih makan juga nggak masalah. Lu penyimpan pelet kan juga nggak bau. Tahan lama menurut gua juga. Lebih enak ke pelet sih. Nah, terus ini di bawahnya apa ya? Di bawah itu ada apa itu? Gue lupa. Ada kok black sih? Giant Bab. Ada Giant Bab, ada Vulture, sama ada Emperor Cichlid. Itu yang gede ada Golden Masir. Ikan dewa ya. Ikan dewa, cuman yang India punya. Tapi gedenya nanti sama. Gedenya lebih jumbo, dia lebih monster, semeter lebih dia dibandingkan ikan dewa. Cuman tapi ya terbalik lagi ya. Lu ngomong ikan bisa semeter up, tapi akuarium atau kolam lu ukurannya berapa, ya kan? Jadi Terus jangan berharap dari dia pakannya bisa. juga. Ya. Terus kualitas airnya juga. Ya, betul sekali. Jadi jangan lihat lu ikan bisa semeter di akuarium lu 90 cm ya, nggak bisa juga. Lu nyindir gua. Nggak bisa, Bos. Akuarium lu kan dari gede, Bos. Oh, iya. Terus kalau di sini tuh ganti air gitu setiap berapa lama? Kalau gua karena gua jarang ada di sini, terus habis itu tim gua cuma sedikit, gua lebih mending gua modalin di filter. Oh, jadi filternya dibagusin. Filternya dibagusin. Jadi- Gua nguras paling seminggu sekali. Ah. Kadang-kadang juga seminggu kalau nggak sempet ya nggak dikuras pun nggak ada masalah karena filter gua masih support. Terus kayak contoh di Arwana ini sistem filternya ini gimana nih? Ini pakai sun filter biasa, tapi media filternya gue bikin pakai kristal bio.
Jadi ini sebenarnya akuarium ini gua nggak kuras sampai 2 bulan pun nggak ada masalah. Oh, paling ya cuman paling Nguap. kotornya ada paling lumut doang kali ya. Ya lumut paling Tapi itu kalau juga. kotoran itunya apa yang di Kalau bawah kotoran fisiknya ada, cuma tapi secara racun nggak ada. Oh, jadi Karena- airnya masih aman buat ikannya. Airnya masih aman, walaupun dia ada kotorannya, tapi secara kualitas air masih aman buat ikan. Oke, Jadi oke. gue lebih baik modalin di situ sih. Nah, ini jadi 2 tingkat ini samnya ke bawah. Sampai Ini. 1, ya. Jadi lebih praktis gitu. Terus Jadi, ini ada tombol-tombol kontrol ini apa ini? nah ini gua kalau pompa-pompanya gua pakai yang ada kontrolernya, jadi gue bisa atur kecepatan airnya berapa, debit airnya sorry, debit airnya berapa, terus enaknya dia ada feeding mode. Jadi kan biasa kalau kita ngasih makan peletnya kesedot filter. Kesedot. Nah kalau kita ada feeding mode nanti pompanya akan mati. Oh, jadi di pause dulu Di gitu. pause ya, di pause dan dia akan nyala lagi otomatis. Jadi selama 10 menit dia mati, nanti 10 menit dia nyala sendiri otomatis. Oh, Jadi oke, nggak ada oke, nggak ada faktor lupa nanti lupa nyalain. Terus kalau yang di belakang ini beda ya sistem filternya nih? Ini ya kalau ini gue pakai filter samping, yang ini filter atas gitu kan. Cuman tapi kalau pompa-pompanya tetap gue pakai pompa yang low watt sih. Oh, cuman medianya tetap pakai media. Media premium juga gue Ah. pakai. Media premium. Jadi lu kayak kesini kan makanya setiap akuarium lu filternya beda-beda. Disesuaikan sama ikannya juga? Bukan. Bukan disesuaikan sama ikan ya, tapi biar kalau customer kesini Oh, bisa milih. bisa milih gitu Oh, loh. ini sistem ini, ini Ya, sistem ini. nah itu dia. Jadi gue bikin ya bener-bener ya tadi gue bilang di awal, gue di sini konsultannya ada sisi konsultannya juga. Jadi lu mau pakai apa, rumah lu nanti seperti apa, jadi kebiasaan lu seperti apa. Misalnya, wah gue sibuk banget nih, ya udah kan berarti kalau lu sibuk banget ya lu harus pakai sound filter yang media filternya harus bagus. Nah, jadi maintenance-nya juga Low, berkurang. ya low maintenance. Jadi gue bikinnya kayak gitu. Jadi gue kesini emang dari awal gue bilang gue mau semua akuarium filternya beda-beda. Ah. Dengan konsep yang berbeda-beda, akuariumnya kualitas akuariumnya juga berbeda-beda. Jadi nggak gue bikin seragam, nggak gue bikin bagus semua. Satu sisi mahal, kalau bagus semua. Sisi keduanya biar gue punya pembanding. Jadi kalau misalnya yang low budget, Contohnya sistem seperti ini. Ya. yang middle seperti ini, Ya. terus kalau yang high end-nya ini. Ya betul. Jadi dan barang-barang makan dan gue memberi image, bukan memberi image ya. Gue memakai metode barang yang gue jual itu barang yang gue pakai. Oh, jadi berdasarkan pengalaman lu juga. Iya, betul. Gitu loh. Bukan Wah, ini asal bagus ambil nih. barang ini kata orang bagus terus lu jual. Iya, gitu. enggak. Tapi barang yang gue jual, Lu coba dulu. iya gue coba dulu. Dan misalnya ada supplier nawarin barang ke gue. Ini beberapa kali sering kejadian sih, prank supplier nawarin ke gue barang, gue pakai barangnya jelek, ya udah gue nggak jualan. Oh, daripada nama lu pun jadi Iya, iya, rusak gitu. iya betul banget. Makanya gue lebih baik ini barangnya bagus, gue pakai oke, baru gue jual. Ya. Baru gue cari suppliernya siapa. Lebih safe begitulah. Ya, Dan orang juga kalau ke toko gue abis itu ngeliat pompanya gue pakai, ya kan, oh berarti emang ini pompa ini bagus, Ya. gitu kan, lu juga pakai gitu kan. Jadi kayak gitulah, lebih fair, lebih fair. Terus ini ada yang lucu ini hijau-hijau ini apa ini? Ini banyak orang yang nanya sih, ini Quanfi, dia rumah apa? Rumah bakteri. Rumah bakteri juga, dia tapi cultness, medianya cultness, tapi dia tidak bisa dijadikan filter utama, dia cuma backup doang. Oh, ngebantu aja. Ngebantu aja, sistemnya ngebantu. Dan gue pakai Dia gitu. cuma pakai aerator gitu aja. Cuma pakai aerator ya. Dan itu gue pakai, gue sih ya ini contohin loh, contohnya gue pakai. Jadi barang yang gue jual ya balik lagi. Sering ngeliat kayak gini kayak di tank Marine Marine juga pakai paling kayak banyak, gini ya. iya Marine paling banyak. Tapi Marine dalamnya bukan Caltex biasanya. Marine itu dalamnya bio pelletnya itu dia yang bisa ngubah parameter air lah, gue nggak ngerti lah kalau Oh. Marine, pokoknya lu tahu sendiri lah. Tapi kalau di tempat lu itu alat-alat kayak pompa Marine gitu lu sediain juga. Karena menurut gue sampai detik ini pompa Marine itu masih yang terbaik. Oh. Sampai detik ini pompa Marine masih yang terbaik, belum ada lawan. Kenapa kayak gitu? Karena pompa Marine itu satu, air laut itu kan lebih berat. Otomatis tenaganya pasti lebih gede, ya kan? Jadi apa yang dia tulis misalnya 10.000 liter per jam itu real. Nah, terus yang kedua, air laut itu jahat karena dia korosif, betul. ya kan? Berarti harusnya lebih tahan itu. Harusnya kalau kena air tawar mah geli-geli Iya. doang. Makanya, jadi gue merekomendasikan pakai mesin-mesin Marine. Dan enaknya lagi kalau pakai mesin-mesin Marine, kalau lu udahan main ikan, ini barang masih ada harganya. Oh. Masih ada harga secondnya. Oke, oke. Masih ada harga secondnya. Jujur aja nih pompa yang gue pakai, yang ini umurnya udah 12 tahun. Dan ini gue belinya second.
Dan sekarang masih jalan. Nggak pernah rusak. Belum. Tapi gue yakin suatu saat akan rusak, tapi gue nggak tahu, ini udah 12 tahun juga masih running aja. Dan gue beli second. Barunya itu harga 250.000. Waktu itu gue beli second sekitar 100 ribuan. Kan lumayan masih ada harganya. Beli 10 sejuta juga. Udah gitu kayak misalnya yang Merin itu misalnya yang pakai kontrol itu pun wattnya dia lebih rendah ya. Wah, buatnya jauh Jadi lebih banget. hemat listrik juga. Iya, buatnya lebih hemat banget. Ini aja, ini kekuatannya 4.000 liter per jam. Dia konsumsi listriknya cuman 27 watt. 27 watt untuk 4.000 liter per jam. Sedangkan lu kalau pakai mesin-mesin yang fresh water, itu listriknya kalau 4.000 itu sekitar 80 sampai 100 watt. Oh, Hematnya udah bisa sampai 20 3 kali lipat. 3 kali lipat ya. Ya, jadi yang untuk fresh water itu biasanya emang lebih murah dia ya. Ya, Cuman ya itu wattnya gede. wattnya gede sama lifetime. Lifetime-nya lebih pendek. Iya, Cuman betul. kalau yang untuk Merin ini wattnya juga lebih hemat hemat listrik. Iya. Terus lifetime-nya juga Iya. lebih panjang. Jadi gue buka aja nih ya. Jadi gue untuk toko dengan akuarium segini banyak, di lantai 1 kita pakai AC, itu gue listriknya cuma 2 juta, Pre. Padahal ini kan kayak pompa ini kan harus 24 jam. Iya, pompa 24 jam, ada heater juga, ya kan? Gue listrik cuma sekitar 2 jutaan sebulan. Hemat-hemat. Ya kan, jadi kapan ganti pompa? Ini gue setiap ketemu dia ini, jadi dia ngeracunin terus nih upgrade. Upgrade ini, upgrade itu. Jadi ya namanya juga orang Kita belajar, yang, Frank. dia yang senang, kita yang pusing. Enggak lah, kan gue membantu lu juga. Lu kan hemat listrik lumayan. Kan listrik lu berapa? Kan 5 juta. Kita Bisa aja orang jualan gini. Iya lah. Jadi makanya itu gue bilang, lu kalau kesini ayo kita ngobrol. Ngobrol gimana caranya gue jadi cuan. Nah, tuh. Jadi teman-teman kalau yang berminat misalnya bikin akuarium, bikin tank, terus bikin kolam, mau kolam koi, ikan predator atau Ya, apapun. Apapun. Nah, nggak perlu takut buat nanya-nanya. Iya, nggak Ini. apa-apa. Ya, biar gimana kan udah dijelasin sama Ivo, itu jadi konsultasi dulu. Iya, konsultasi dulu. Konsultasi dulu. Masalah nanti jadi Jadi apa enggaknya kan urusan belakang. Yang penting lu tahu dulu. Ya, udah tahu nih. Ntar juga dikasih hitungan juga sama Ivo Ya. kan. Ini kira-kira budgetnya sekian. Ya, kalau misalnya jadi syukur, nggak ya belum rezeki. Tapi gue gitu. banyak case gini, Frank. Gue banyak banget case gini nih. Perjalanan bisnis gue ya. Jadi gue kasih penawaran. Tak. Abis gue kasih penawaran, dia pasti kaget. Harganya mahal. Ya kan, harganya mahal, pada kaget. Akhirnya dia cari orang lain. Ya kan, cari orang lain. Harganya, wow, kadang-kadang bisa selisih sampai 50%, Frank. Wow, bisa setengah harga gitu kan. Kadang-kadang gue jual 30 juta, ada orang jual cuma 15 juta gitu kan. Bedanya lumayan jauh, 15 jutaan kan. Tapi setelah dia bikin, tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Ini sering banget. Itu kenapa kayak gitu? Ya karena ya itu tadi ada yang murah ya kualitasnya seperti itu. Gitu loh. Jadi ya istilahnya dari peralatannya kualitasnya beda. Paling banyak bukan di peralatan, paling banyak di akuarium. Dia jadi orang tidak tahu kalau akuarium itu harga berbeda itu mempengaruhi kualitas. Nah, itu dia. Jadi dia pikir akuarium itu intinya ya udah nggak bocor, semua akuarium itu sama. Tapi kan metode pengelemannya beda. Kayak tadi di video di bawah kan kita lihat ada lemnya gimana gitu kan. Nah, Terus kan dari jenis kaca juga pengaruhi. ya, itu dia. Ada yang kaca bekas, ada yang kaca baru. Ya. Nah, itu dia. Jadi murah mahalnya itu lu harus tahu dulu kenapa ada orang bisa nawarin harga lebih murah. Lu harus tanya detail. Ya, jadi speknya mesti tahu juga. Iya. Terus contoh kayak media filter juga kan ada yang murah sekali. Iya, betul. Nah, ada yang mahal. premiumnya. Ya, Nah, itu kalau media filter itu pengaruhnya di mana? Yang murah sama yang premiumnya itu? pengaruhnya nanti di dimensi. Oh, cover luas tanknya gitu. Luas filternya. Luas filternya. Ya, jadi kalau misalnya lu pakai media filter murah, udah pasti nanti filternya akan filternya akan besar. Oh. Kalau lu pakai media filter murah, mahal, udah pasti filternya kecil. Jadi yang murah itu lu butuh lebih banyak medianya gitu. Ya, betul. Secara volume dia akan lebih banyak. Jadi bedanya di situ. Jadi kalau yang premium, yang bagusnya itu lu media filternya cukup dikit, makanya sum tanknya pun nggak perlu terlalu gede. Iya, nggak gede-gede. Makanya itu. Jadi lu datang ke sini, makanya tadi balik lagi. Gua semua gua pakai, biar lu tahu bedanya apa gitu. Jangan cuma lihat, wah ini mahal, ini murah. Enggak, lu harus lihat dulu kenapa dia bisa mahal, kenapa dia bisa murah. Pasti semua ada sebabnya. Oke. Jadi kayak lu kesini, ya enak, lu pasti akan nemu alasannya. Ya, di sini juga bisa cuci mata, ngeliat Iya. ikan, ngobrol, nongkrong di Nongkrong. sini.
Dan itu pakai AC. Jarang lu toko ikan pakai AC. Di sini belum pasang. Woi, di sini kalau gue pakai AC, heaternya berapa watt, Bos? Di bawah aja kita pakai AC. Di sini mah jangan lah. Bangkrut gue pakai AC. Ada apa lagi kira-kira yang mau ditambahin? Jadi gue makanya tuh kalau makanya kemarin kan sempat ngobrol kan, toko lu tuh sebenarnya apa? Ya kan gue bingung. Si Frankie lu bingung kan ya, sebenarnya? gue bingung nyebut ini tokonya apa. Dibilang toko ikan predator yang enggak juga. Ikannya sedikit, Nah, ya kan? dibilang peralatan. Ya ada ikannya juga, ada tanknya juga. Ya kan? Jadi kan kita bingung mau sebutnya apa. Iya, gitu jadi ya kan. kalau di sini ya kebanyakan intinya ngobrol sih. Ya, ya itulah yang lu bilang mungkin tepatnya disebutnya ya galeri lah ya. Galeri, ya Galeri. tempat untuk ngobrol, tempat Jadi, untuk konsultasi. Istilahnya di sini kayak showroom loh ya. Showroom, Kayak jadi kan lu ada contoh iya. misalnya yang lu bilang tadi ini nih yang high end kayak gini Ya. kayak tadi di lantai bawah Ya. kan. Kalau mau yang versi murahnya yang sebelah sana. Ya kayak gitu, bener showroom. Jadi kayak lu mau nyari ikan, gue cuman di sini gue cuman jual ikan-ikan yang menurut gue bagus. Oh, Jadi ibaratnya kalau nggak laku, mata gue nggak sepet. ya sekalian hobi. Iya. Tapi kalau emang tujuan utamanya aquating itu kita mainnya di project. Mainnya di project, equipment, terus habis itu pakan, ya kan. Nah, Terus- itu dia sih. Project kalau untuk kolam itu yang paling wah yang pernah lu kerjain. Paling wah itu kalau gue yang ngerjain dari nol yang di Tasik, ukuran 12 meter. Terus tapi kalau modifikasi yang paling wah itu ada di Bekasi, daerah Penindah yang semalam gue cerita sama lu, dia pakai proteksi. Jadi kalau ada trouble nanti alarmnya bunyi. Kalau yang di Tasik itu automation. Jadi lu tinggal ada tombol-tombol, tinggal lu pencet-pencet. Itu gue bikin. Nah, jadi udah pakai sistem apa ya? Automation. Ya automation smart lah ya. Ya, Jadi, smart. Kayak di rumah gitu kan lu bisa atur dari modul, dari touchscreen gitu. Touchscreen. Gua nggak mau pakai handphone karena pakai handphone gua takutnya ada yang ngehack. Oh. Jadi gue lebih sebisa mungkin tidak ada berhubungan dengan internet. Oh, soalnya juga isi ikannya ikan mahal ya. Iya, betul. Kalau sampai ada yang ngehack itu Siapa yang mau disalahin jadi bingung, ya kan? Siapa yang mau disalahin jadi bingung. Oke. Oke, sekarang kita mau coba feeding arwana, Tapi pakai pelet. tapi pakai pelet. Ada yang unik. Nah, kita Iya. coba lihat nih. Kita coba ya. Tuh. Oh, ikan lain juga mau ya? Ya, cuman dat doang yang belum. Cuman arwana ini ngunyah nih. Dan nggak dilepeh. Ah. Bener-bener ditelan. Kalau belida nggak mau dia. Belida mau juga, cuma Mau tapi juga. dia makannya agak lambat aja. Tapi Das juga udah ngelihat gitu ya. Cuman ngeker doang. Ah. Kasih lagi ya. Tuh makan. Jadi tadi aku bilang kalau pelet itu enak, simple, sederhana banget kan. Lu tinggal gini, semua orang bisa kasih makan. Ya kan, kalau lu kasih makan pakan hidup kan ribet, nyimpennya juga ribet. Gitu. Jadi emang di sini tuh ada satu icon lagi di dunia predator khususnya. Gua itu terkenal predator gua makan pelet. Ya kan, gue sering lihat postingan lu eksperimen juga. Iya. Kayak waktu itu di Pibas. Ya, di Bibas, di Gabus, nih sekarang lagi di Arwana. Oke, ya udah, paling segitu aja. Jadi teman-teman sekali lagi kalau misalnya mau datang ke sini Aquatic, di alamatnya di sini apa? Di Ruko The Spring Utara nomor 42 Gading Serpong, Oke. Tangerang. Nah, bisa main ke sini, bisa ketemu Ivo atau kru yang lain di sini, mau konsultasi, mau Ya. bikin tank, kolam, Atau terus apa lagi? punya masalah di akuarium atau di misalnya kolam. ada permasalahan, jadi bisa dikasih solusi kan. Ya, Misalnya perlu apa yang perlu diperbaikin, Iya. apa yang perlu diganti. ya. Nah, Terus jangan takut juga, gua di sini tidak pakai jam operasional. Iya, Ya. karena Lu dia tahu- juga hidupnya malam. Ya, jadi Nah, udah kebiasaan lah. Jadi emang rata-rata anak hobi kan malam ya kan. Iya. Jadi gak usah takut. Lalu kalau kesini lu janjian jam 12 malam juga masih ada orang. nah, terus
Aquatings juga ada YouTube channel ya? Ada. Apa ada tuh? YouTube. Aquatings Indonesia. Aquatings Indonesia. Ya. Ya, bantu di subscribe Subscribe. juga. Terus ada IG juga apa? IG aquatings.id. Nah, aquatings.id. Iya, kalau Facebooknya Aquatings. Nah, Nah, itu. dan jangan lupa juga channel kita. Ya. Scarlet Communicatori, bantu di subscribe, like, komen, bunyiin loncengnya. Siap. Oke, sampai segini aja. Thank you, Po. Oke, sip. See you. Dadah.